Halo anak-anak kelas 5, selamat berjumpa kembali dengan Bu Wulan. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung pada pecahan desimal maupun persen. Namun untuk persen nanti hanya kita pelajari secara sekilas saja karena jarang untuk keluar dalam soal-soal. Kita akan lebih fokus kepada pecahan desimal. Yang pertama akan kita pelajari adalah penjumlahan dan pengurangan desimal. Contoh soal 0,15 ditambah 1,9. Nah, cara mengerjakannya kita mengerjakan dengan penjumlahan bersusun seperti biasa. Namun yang perlu diperhatikan adalah ketika kita menyusun pecahan desimal, tanda koma harus sejajar atas bawah persis, tidak boleh bergeser. Jadi yang pertama patokan adalah tanda koma. Seperti pada soal 0,15 1,9 dijumlahkan, tanda komanya harus sejajar. Kemudian kita jumlahkan seperti biasa. 5 ditambah 0 di situ kalau misalnya bingung bisa ditambahkan angka 0, tidak juga tidak apa-apa, maka dianggap saja 0. 5 tambah 0 5. 1 ditambah 9 10, kita tulis 0 1. Nah, masuk ke angka sesudah koma, 1 ditambah 1 menjadi 2, jadi hasilnya 2,5. Jadi diingat-ingat, yang perlu diperhatikan adalah tanda koma harus persis atas bawah, kemudian angka di depan maupun di belakangnya menyesuaikan. Untuk pengurangan juga sama. Contoh soal misalnya 2,4 dikurangi 0,72. Dengan pengurangan bersusun, perhatikan tanda koma harus sejajar. 2,4 kemudian dikurangi 0,72. Nah, di sini supaya kalian tidak bingung bisa ditambahkan angka 0. Angka 0 di sini tidak akan merubah arti, tapi akan membantu supaya kalian tidak bingung ketika mengurangkan. Sesudah ada angka 0, 0 dikurang 2 tidak bisa, maka seperti biasanya ketika mengerjakan pengurangan bersusun, pinjam dari depannya menjadi angka 10. 10 dikurangi 2 menjadi 8. Lalu di sini masih ada angka 3. 3 tidak bisa dikurang 7, pinjam ke depannya menjadi 13, dikurang 7 6. Kemudian angka 2 sudah dipinjam menjadi sisa 1. 1 dikurangi 0 0 1. Jadi hasilnya 1,68. Jadi yang harus diperhatikan adalah cara menyusunnya. Tanda koma harus sejajar, lalu boleh menambahkan 0 untuk membantu. Nah, itu tentang penjumlahan dan pengurangan desimal. Kalau persen, penjumlahan dan pengurangan mengerjakannya ya sama saja, biasa saja. Misalnya 25% ditambah 13%, ya tinggal 25 ditambah 13, 38, lalu tinggal menambahkan persen. Pengurangan juga seperti itu. Selanjutnya untuk perkalian desimal, contoh soal misalnya 1,25 dikali 0,3. Nah, ini untuk mempermudah kita mengalikannya langsung diambil angka utuhnya saja. 1,25 kita anggap sebagai 125, lalu 0,3 kita anggap sebagai 3. 125 kali 3 hasilnya 375. Kemudian kita bekerja dengan koma. Nah, perhatikan soalnya kembali. 1,25 di belakang koma atau di sebelah kanan koma ada 2 digit angka, yaitu 2 dan 5. Ingat, 2 digit angka. Lalu dikalikan 0,3, di belakang koma ada 1 digit angka. Nah, dari 2 digit angka tadi ditambah dengan 1 digit angka menjadi 3 digit angka. 3 digit angka di belakang koma. Maka dari hasil 3,75 tadi kita tinggal memberi koma dengan memperhatikan bahwa di belakang koma ada 3 digit angka. Maka maju ke depan komanya 1 2 3. Akan berhenti di sini menjadi 0,375. Jadi caranya mengalihkan biasa angka utuh, kemudian berapa digit angkanya masing-masing dijumlahkan, lalu dari belakang kita hitung komanya maju satu persatu. 1 2 3.
tinggal menambahkan 0 di depannya. Itu untuk penjumlahan, untuk perkalian, untuk perkalian. Contoh yang lain, 3 kali 0,18. Kita ambil angka utuhnya, 3 kali 18 hasilnya 54. Kemudian angka pertama tidak ada koma, jadi 0 angka di belakang koma, tidak ada angka di belakang koma. Ditambah 0,18 ada 2 digit angka di belakang koma. Maka 0 tambah 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya 2 digit angka di belakang koma. Maka dari hasil 54 maju 2 langkah, 1, 2. Ada 2 angka di belakang koma. Hasilnya 0,54. Itu untuk perkalian. Untuk pembagian ada 2 cara sebenarnya. Yang pertama hampir sama seperti perkalian tadi, kita ambil angka utuhnya, kita bagi biasa. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian di soal yang 0,08, 2 digit angka di belakang koma. Kemudian 0,2, 1 digit angka di belakang koma. Dikurangkan, kalau perkalian tadi dijumlahkan, di sini dikurangkan 2 kurang 1, maka hasilnya 1. Jadi nanti jawabannya atau hasilnya ada 1 digit angka di belakang koma. Dari angka 4 maju 1, jadi 0,4. Tapi tidak semua bisa dikerjakan seperti ini. Nah, kalau ada angka yang tidak bisa dikerjakan seperti ini, misalnya tidak bisa dibagi secara langsung, atau mungkin ketika dikurangkan nanti negatif, maka lebih baik mengerjakannya dengan merubah desimal tersebut menjadi pecahan biasa, nanti akan lebih mudah. Itu untuk cara yang kedua. Misalnya 1,8 itu adalah 18/10, dibagi 0,03 itu adalah 3/100. Ingat kita sudah belajar sebelumnya ya tentang pembagian pecahan biasa. Caranya adalah dengan diping walik. Tentunya anak-anak masih ingat ya. 18/10 kali 100/3. Kemudian tinggal kita sederhanakan. Angka 18 disederhanakan dengan angka 3. Masing-masing dibagi 3. 18 dibagi 3 hasilnya 6. Lalu 3 dibagi 3 hasilnya 1. Perhatikan angka yang berwarna merah. Kemudian untuk angka 10 dan 100. Masing-masing dibagi 10. 10 dibagi 10 1. 100 dibagi 10 hasilnya 10. Perhatikan angka yang berwarna biru. Kemudian tinggal dikalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 6 kali 10 60. 1 kali 1 1. 60/1 adalah, maaf ini kali 60. Begitu ya. Jadi untuk pembagian itu lebih mudah kalau dikerjakan dengan merubah ke bentuk pecahan biasa. Oke anak-anak, mungkin demikian yang bisa Bu Guru sampaikan. Semoga anak-anak bisa memahami penjelasan dari Bu Guru dan semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan tugas-tugas. Salam sehat selalu.